Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan makbulan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang, lebih-lebih lagi nikmat iman, sehingga terdorong diri kita untuk hadir di masjid ini untuk sholat berjamaah dan meneruskan majelis ilmu. Moga-moga seluruh amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tema pada pagi hari ini adalah puasa Ramadan dan kepribadian malaikat. Tema ini terinspirasi dari kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ketika membahas tentang puasa, di antara tujuan puasa menurut versi beliau itu adalah dalam rangka untuk meneladani sifat-sifat malaikat. Nanti seiring dengan penjelasan kita nanti akan melihat bagaimana sifat-sifat karakter malaikat yang kita praktekkan selama puasa Ramadan. Yang kalau sifat-sifat itu dipraktekkan dan terus menerus, maka itu akan menjadi karakter. Karena setiap kebiasaan diulang-ulang itu akan menjadi karakter. Dan karakter ketika dipertahankan terus menerus akan menjadi kepribadian. Maka judulnya adalah puasa Ramadan dan kepribadian malaikat. Para jamaah sekalian, kenapa kita berpotensi untuk bisa memiliki karakter-karakter malaikat? Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab Kimya'us Sa'adah, kimia kebahagiaan, beliau menyatakan di dalam kitab tersebut wa qad jumi'at fi batinika sifatun. Di dalam diri kamu itu terkumpul berbagai sifat. Minha, di antara sifat itu adalah sifatul bahaim. Punya sifat binatang ternak. Jadi rodok mirip Pak karo binatang ternak. Secara fisiologi kita punya gigi geraham. Rodok memper panganane karo binatang ternak. Pitik ya mangan jagung, menungso padha. Ono sing gawe jamu teko alang-alang karo rumput, wedhus mangan. Kula mboten madakno nggih, mirip-mirip gak padha nggih. Gitu. Artinya ada potensi kita ini punya sifat bahaim, binatang ternak. Maka jenengan jangan marah kalau nanti Al-Qur'an itu nyebut manusia itu bisa seperti binatang ternak. Lafaz Qur'an itu ulaika kal an'am. Loh, sing nyebut boten kula niki. Kula mek ngunekno. Nggih, niku ten Al-Qur'an. Potensi bisa seperti binatang ternak. Kalau sifat ini yang dominan. Yang kedua, wa minha sifatus siba. Nggih, kita ini punya potensi sifat binatang buas. Nggih, binatang buas. Maksudnya binatang buas terus pundi? Jenenge binatang buas itu punya gigi taring. Jenengan punya Pak gigi taring. Buktine wingi buka ya daging kok sik nganu. Nggih Pak nggih. Punya gigi taring. Coba kita perhatikan para jamaah sekalian. Menungso niku. Nggih. Beras dipangan, jagung dipangan, sak pitik-pitike dipangan. Bayangin nggih. Godhong singkong ya dipangan, nggih dienggo sayur. Kita Pak nggih. Rumput dienggo jamu. Sak wedhus-wedhuse disate karo menungso. Itu menandakan bahwa manusia itu punya yang namanya potensi binatang buas. Ya, kalau dalam Al-Qur'an binatang buas yang disebutkan itu diantaranya apa? Anjing,
kemudian kera. Nah niku. Enten nggih kera nggih. Nah niku karakternya Bani Israil, Pak. Sukae ngerampas. Nggih, jenengan nek nang kebun binatang ana kethek sampean topian, saut topi sampean. Nate, Pak. Nah, nggih, niku nek paham, Pak nggih. Suka nyautan, Pak. Nyaut lek sapa masjid ae iso disaut kok. Naudzubillah min dzalik. Wa minha sifatus syayatin, dan manusia itu punya sifat setan. Nggih, punya sifat setan. Dan kabar gembiranya, alhamdulillah kita ini punya wa minha sifatul malaikah. Karena manusia itu punya akal. Karena manusia itu punya kolbu. Yang di dalam kolbu itu ada ruh. Yang dulu pernah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek iku metu, Pak. Cahayane metu ten jenengan. Dilarani wong ya gak krasa lara. Disakiti orang lho, Pak, gak krasa. Soalnya yang dominan itu akale. Nggih, jenengan semerep dokter jiwa, Pak nggih. Ten rumah sakit Menur, ana pasien, Pak, ngelokno bojone, Pak. Oh, bojomu ngene, anakmu ngene, welelek, kula tak ngerti jenengan. Dokter jiwa niku murang-muring napa mesem? Mesem. Apa kok mesem, Pak? Karena yang lagi dominan itu akale. Pasienku gurung waras iki berarti. Nggih. Tapi nek ana sampai dokter jiwa, ono pasien ngelokno istri dan anak kok malah dibalesi, Pak. Ono jok ngono, jok macam-macam iku bojoku iku tak sayang. Kira-kira, Pak, sing heran sapa? Perawat sing heran. Lho, nah dokter iki kok kumat misan. Paham, Pak? Nggih. Jadi kalau orang tuh akalnya dominan, akal sehatnya dominan, hatinya bersih, biasane iku gak pati murang-muring, delok wong-wong gak betah, gak genah-genah iku gak pati murang-muring. Karena tahu bahwa ada orang-orang buruk di tengah-tengah kehidupan kita itu bagian sunatullah. Nggih, Pak nggih. Kanggo ladang praktek. Jadi diciptakan berpasangan niku, cik jodoh. Wong elek karo wong apik kadang dijodhokno. Wong lanang elek, Pak, bojone apik, enten apa mboten? Ono, Pak. Nggih. Ada klien kami di daerah Jawa Barat sana. Sing lanange gak karu-karuan, Pak, tapi sing wedoke, Pak, dari keluarga baik-baik, kemudian seneng ibadah, ditelateni, Pak, sing lanang. Biasane ngombe, biasane iku gak karu-karuan, ditelateni dadi takmir masjid tok mari ngono. Lho, coba bayangkan. Nah, itu berarti perannya sinten, Pak? Perannya istri. Ya, soalnya istri ini ngerti, oh bojoku nek nglarani aku kudu tak sepuro, nek gak tak sepuro atine peteng. Nah, aku iki didolimi, nah orang didolimi ku sakti dongane. Nggih, Pak nggih. Bu, wong dilarani ku sakti napa mboten dongane? Sakti tapi didongano sing apik aja elek. Nek didongano elek ya tetep elek sampai didolimi meneh. Nggih, Pak nggih. Nggih, makanya kalau mendoakan pemimpin yang baik-baik aja, Pak. Nggih, iso diubah, Pak. Gampang, tapi kudu kompak. Ojo sing situk ndongakno elek, sing situk ndongakno apik. Nang langit sakno malaikat tukaran. Ya apa iki donga kok gak kompak Indonesia iki. Wis. Donga kok ana sing apik, ana sing elek. Kula nganut aliran sufi, Pak. Ndongakno wong iku apik ae wis. Biar ditata karo Gusti Allah. Itu. Para jamaah sekalian, nggih. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, ini baru mukadimah, Pak, nggih. Sebentar. Nah, ini karakter binatang ternak, Pak. Ya, karakter binatang ternak itu orientasinya itu lapisan fisik. Ya, lapisan fisik, ngrasakno sing enak-enak, mangan sing enak-enak, ngombe sing enak-enak. Terus enaknya berlebihan. Gitu, nggih. Yang kedua, gak paham aturan. Gak pati paham aturan, diomongi ojo akeh-akeh iki kolesterol, gak apa-apa. Mari ngono 2 minggu kumat to, Pak. Didi kok. Jadi ndak mau paham aturan, ndak mau dibenerin itu ndak mau, susah. Sering gagal paham. Nah, itu berarti binatang ternaknya lagi dominan, Pak. Nggih, kula ngomong ngeten iki mangke kula sebutno dalile, Pak. Ngundang sampean protes. Ojo ngono Pak Ustaz gitu. Enten dalile tenang nggih.
Nomor 3, semaunya sendiri. Karena nggak mau pakai aturan yang benar, dia itu nuruti apa? Hawa nafsunya. Nah, kesimpulan ini kita bisa baca di dalam surat Al-Furqan ayat 43 dan 44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya orientasi kepuasan hidup itu cuma materi, jasmani. Nek wong ku orientasi nang kono terus, ya. Afa anta takuna alaihi wakila, iso ta kon nulung wong kaya ngono iku. Iso ta awakmu iku nulung wong ngandani model wong-wong kaya ngono iku. Nek wis ambisine wis gak kena ditahan, emosine sak karepe dhewe, iso ta ngandani itu. Angel. Soalnya dhek fokus karo awake dhewe. Gurung iso ndelok njaba dhek. Belum bisa melihat wawasan. Nah, dikatakan begini. Am taksabu anna aksarahum yasmauna aw yaqilun. Awakmu iku nek ngandani dheke, ngrungokno ta dheke iku. Mendengarkan ta dheke iku. Mari ngono nek dikandani paham tadi itu, yaqilun paham ta? Ora. Ulaika kal an'am. Maka model kayak begini tuh mirip binatang ternak. Gak paham terus sak karepe dhewe. Sepakat, Pak? Nah, niki contoh real, Pak. Niki takmir masjid itu nggak ada wedhus Pak ten omah, nggak ada kandang, nggak ada wedhus. Nah, takmir masjid itu seneng ngomong-ngomong karo wedhus. Diomong wedhuse, "Dus, iki tak kei kandang, tak kei panganan, gak usah dolen. Wis nang kene ae, gak usah nonggo. Iku gak hakmu iku." Diajari syariat, Pak, fikih. Kalau bukan haknya nggak boleh, ya. Iki nggonmu dhewe, ojo macem-macem, tangga iku duwe area dhewe. Saya tanya, Pak, kira-kira Pak, kambingnya paham nggak Pak dengan ceramahnya Pak Takmir tadi? Ya, Pak. Mboten, moro-moro mari ngono mlebu kandange tangga. Sampai wedhuse tangga lho, Pak. Meteng. Bayangkan, guys. Gak ngrungokno sak karepe dhewe. Mari ono meteng, Pak, ternyata kembar loro. Ngerti nek wedhuse Pak Takmir tadi, Pak. Sing ndadekno meteng iku wedhus Pak Takmir. Kira-kira, Pak, tanggane iku matur suwun apa mangkel? Matur suwun kok wedhus kok. Iya. Ngomong Pak Takmir. Pak, alhamdulillah wedhus sampean barokahi. Wedhusku sing liyane gak barokah belas kok. Wis 2 tahun gak meteng-meteng wedhuse. Kok ana wedhus sampean nyasar, kok meteng wis barokahi. Sampean ahli nang masjid ya yang donga sampean. Berkah-berkah iku nyambung nang wedhuse barang. Matur suwun. Ngono dikai siji kok Takmir. Gitu. Para jamaah sekalian, itu gambaran, nggih. Contoh misalnya begini. Misalnya Pak nggih, ana wedhus ya, krungu swara, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki suara napa, Pak? Adzan. Nomor kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki napa? Takbiran. Nomor 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa niki? Nasid, nggih. Nah, jenengan paham, ya. Nek paham itu berarti napa? Mboten binatang ternak. Niki kula tegesi lho, jenengan bukan binatang ternak, cik mboten salah paham, nggih. Tapi kok ono sampai gak paham, Pak. Nek iku swara panggilan, iku swara membesarkan nama Allah, itu tandanya apa? Binatang ternaknya masih dominan. Gitu. Ya. Bahkan nek ono wong ku dikandani, diceramai, didakwai, bahkan caranya itu sudah bagus, Pak. Kok nutup ayat ini? Nah, kalau masih nutup artinya, Pak, itu tandanya berarti masih ada potensi binatang ternaknya menguat sifat itu di dalam dirinya. Alias wong dablek, gak iso dituturi jare wong Jawa. Nggih. Nah, niki dalilnya, nggih. Surat Al-Baqarah ayat 171, nggih. Wa masalul ladina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang tertutup. Kafaru dari kata kafar. Kafar itu kalau dalam bahasa Arab ada petani nanam kemudian ditutup, Pak, tanamannya itu, maka menjadi kata kafaro, menutup artinya itu. Yaitu apa? Kama salilladzi, seperti seorang pengembala, alladiyan iku, yang pengembala itu meneriaki, memanggil, bima la yasma'u illa du'a aw wanida'a. Nah, gembalaannya itu cuma
dengar suaranya tapi nggak paham makna dari suara tersebut. Enten apa mboten, Pak? Jenengan iku ngomong tapi sing nang ngarep ku gak ngrungokno blas. Enten apa mboten? Wonten, model-model ngoten niku. Gitu. Ngomongnya nggih mlebu kupingnya sehat, Pak. Diperiksa nang THT gak ono masalah, Pak. Gak ono masalah nang THT kuping iku. Tapi kuping atine sing masalah. Telinga hatinya yang bermasalah. Kenapa? Ditutup sama sifat binatang ternak tadi itu. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Nggih, para jamaah sekalian. Sekarang bila sifat binatang ternak ini dominan para jamaah sekalian, potensinya Pak, nek mangan ngombe ora pakai kaidah porsi. Jari wong Jawa sering kelempoken, sering kekenyangan. Sampai dijak traweh sepurone Mas kewareken aku sampai ngeluh aku. Nah lha apa sampean gak ngatur? Enak kabeh panganane. Kula mboten nyinggung sapa-sapa lho, Pak nggih. Kula mek jelasno tok nggih kanggo bahan evaluasi di diri. Enten apa enggak, Pak, potensi kelempokan karo kekenyangan? Bisa, Pak, kalau enggak ngatur porsi. Nabi ngajari enggak, Pak, masalah porsi? Ngajari. Itu. Yang kedua, tanpa kaidah doror. Aku iku nek preso nang dokter, nek iki kakean, iso bahaya. Tapi diterjang terus. Enten apa mboten ngaten iki? Ada. Namanya ini berarti apa? Ndak pakai pemahaman. Wis pokoknya enak, seneng, aku gak iso dicegah. Itu. Namanya ndak pakai kaidah doror. Padahal dalam hadis dikatakan la dororo wala diror fil Islam. Lu Ustaz mosok gak oleh sih Ustaz. Mangan kolesterol iku gak apa-apa. Nek sampean nganggo obat omega 3 mari ngono. Rada ono anune, apa namanya? Plus minnya. Ojo mangan ngono mari ngono gak punya kaidah. Untuk menetralkan, nah itu masalah, Pak. Berarti membiarkan doror itu mengendalikan dirinya. Tanpa kaidah milik, enten apa mboten, Pak? Panganane wong gak nggonmu iku gak apa-apa. Engko nek mali wareg baru ngomong. Lah itu berarti ndak pakai kaidah milik. Nah, wedhus mau pakai kaidah milik napa mboten, Pak? Enggak, Pak. Wis pokoke ana panganan sekalipun nduk tanamane tangga wis gak ngerti gono kaidah iku. Tanpa kaidah halal haram, ba aspal, ba kedwal, ba krikil, ba krakal, ba halal, ba haram tak untal jadi. Yes, gak peduli, pokoknya wareg, pokoknya oleh itu. Dan tanpa kaidah waktu. Ya, tanpa kaidah waktu nek Ramadan, Pak. Pagi sampai maghrib kan meskipun iku pangananmu dhewe, ya nduk kulkas-kulkasmu dhewe, ya gak barang colongan, secara hukum milik sah, secara hukum zat halal. Tapi iki ono kaidah waktu bulan Ramadan. Tapi enten apa mboten? Pagi sampai maghrib nanti ada yang masih makan, Pak. Ada napa mboten, Pak? Jebul wis. Enten Pak nggih? Nah itu berarti pada saat itu kita harus paham, berarti sifat ternaknya ini masih dominan. Itu. Kita bahas begini itu bukan dalam rangka untuk ngelokno wong boten, untuk mengenal diri, Pak. Mengenal diri. Karena orang kalau mengenal dirinya nanti dia akan kenal sama Robnya. Ya, kata Imam Al-Ghazali, mengenal bahwa di dalam dirimu itu ada sifat malaikat. Nek sifat malaikat itu dominannya itu ngadep terus nang Gusti Allah. Allah dulu, Allah saja, Allah terus. Malaikat sing ngono tok, Pak. Ditipu wong, makhluk Gusti Allah nipu. Sing duwe makhluk mesti tanggung jawab. Nah, tak lalekno. Aku ndonga ya Allah, kula didolimi ya Allah. Kula didolimi niki ya Allah. Ya Allah, wong dolim niki mustajab ya Allah, mustajab. Pun mboten napa-napa ditipu, mboten napa-napa. Jenengan ganti sing luwih sae. Ditipu 100 juta oleh 1 miliar kok, mari ngono, Pak. Ya, ketipu 100 juta, gak murang-muring oleh proyek 1M. Ndonga, Pak, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala dari musibah saya ini ya Allah. Wahluf li khairan minha. Ya Allah ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Jenengan itu sumber kekayaan. Jenengan itu yang bisa ngasih siapapun yang kau kehendaki. Pun kula pasrah jenengan, ganti saking jenengan mawon. Nek ganti saking jenengan luwe akeh. Betul Bu nggih? Betul. Nek diganti Allah iku luwe akeh, Pak. Nek diganti menungso kadang luwe titik kok.
Ya, pas bowo ana ngantenan wingi bowo 200.000, pas dhek nganten mek bowo 100 kok, rugi 100.000. Soalnya ana catetan Bu, nang kampung ana catetan ngene iku. Nang kampung, di kampung kula mriko Lamongan ana catetane. Ngono iku nek gak cocok diurus kok, Pak, kadang-kadang. Nggih. Nek kula nggih mboten ngurus kok. Berarti nek dibalekno 100.000, 100.000 dibalekno Gusti Allah mesti luwe akeh karena Allah Asy-Syakur. Kalau mbales iku luwe akeh. Buktine jenengan mangke nggih 10 hari terakhir nek ana malam Lailatul Qadar, oleh malam Lailatul Qadar, oleh akeh napa titik, Pak? Gak akeh to, Pak? Oh, akeh. Pol pokoke, ya, kene. Nggih, Pak nggih. Nggih, tenang, Pak. Nggih, barang ilang, wis gak usah dibahas sering-sering apa maneh sampean ngurus nang pengacara tambah entek akeh sampean. Wis malah ibadah gak khusyuk, bolak-balik sidang. Nek menurut kula jarno lepasen. Tapi syaratnya kedulali lho, Pak nggih. Nek pengen segera diganti kedulali. Nggih. Engko nek ana kancane iku ngomong, "Mas, sampean ditipu gak loro ati ta?" Gak, wis tak lalekno. Kan ana Pak nggih, model suka ngiling-ngilingno barang ngono Pak. Nah niku. Iku ana hawa-hawa setan Pak ngono iku, Pak. Nggih. Cek eling dilarani wong mari ngono mangkel. Nah itu kudu dilalekno, Pak. Nggih, cek atine resik. Dan mudah khusuk, Pak. Orang itu nek gono masalah karo makhluk biasanya nek ibadah itu lebih mudah khusuk. Soalnya atine gak diisi karo makhluk. Loro ati karo makhluk. Nggih. Nah, masalah wedhus, Pak. Wedhus niku sampai ngamili wedhus yang lain pakai kaidah akad nikah apa mboten? Mboten. Maka kalau sifat binatang ternak ini dominan dalam urusan seksual yang muncul apa? Tanpa kaidah mahram. Dulure lho iso dinikah, Pak. Enten apa mboten kasus ngoten niku? Ada, Pak, model gitu, Pak. Ya, di barat terutama yang banyak. Ya, hubungan seks antara saudara kandung. Itu. Tanpa kaidah ridho. Wong iku jane gak ridho, sing wedok iku jane gak ridho, cuma bapake duwe utang. Nah, kanggo bayar utang iku apa? Anake dinikah. Iku ana dalam sastra namanya kisah Siti Nurbaya. Saya hafal Pak, pelajaran bahasa Indonesia, nggih. Datuk Maringgi ya, Siti Nurbaya. Niku dalam agama kan ndak boleh. Karena syaratnya tidak ridho. Tanpa kaidah akad nikah, tanpa kaidah fitrah. Nah, kalau tanpa kaidah fitrah itu yang terjebak ke lesbian, terjebak kepada homoseks. Itu tandanya apa? Sifat binatang ternaknya itu masih belum selesai. Masih dikendalikan sifat itu, Pak, para jamaah sekalian. Nah, itu ada terapinya para jamaah sekalian, nggih. Nah, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan kita itu dilatih, Pak. Setengah hari, nggih, setengah hari dadi malaikat. Ngapunten, Pak. Malaikat niku mangan ngombe napa mboten? Mboten, Pak nggih. Berarti jenengan mulai subuh niki dadi malaikat jenengan niki. Kewaya ana malaikat kok ketok kaya ngene. Ya nek malaikat Jibril ngetok nang Ibu Maryam. Nggih, iki menungso tapi model malah malaikat. Gak mangan, gak ngombe. Sifat malaikat, Pak. Ngapunten, Pak. Jenengan mangke jam 8 isuk ditawari. 500 juta panganan ini. 500 juta panganan Ramadan. Purun apa mboten, Pak? Kok rada mesem, Pak jenengan? 500 ya? Akeh. Iya. Tak umpama mau, Pak, itu berarti sifat malaikat sik bujuk-bujukan iku. Gurung tenanan. Sik iso dituku karo duwe. Nggih. Malaikat niku seneng karo wedok napa mboten? Mboten. Itu. Kula wingi kepanggih tiyang ten kelurahan pas ngurus surat. Nggih. Nah, jarene nikah sebelum sawar Ramadan ini nikah. Kula batin, kuat ta wong iki. Itu Ramadan nikah. Engko nek awan akad nikah jam 10 mlebu kamar, apa terus posone iki. Itu. Nek sampai terus berarti malaikate kuat. Itu. Soalnya kan akad nikah, Pak. Ya. Akad nikah di bulan Ramadan. Waduh, iki kualitas malaikat iso tinggi wong iki ya. Kula mboten ngoten mawon. Kula ngomong nggih mboten mantun, Pak, urusane wong. Itu.
Paham nggih Pak nggih? Nah, maka kemudian esensi dari Ramadan, puasa Ramadan itu adalah apa sebenarnya? Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, itu bukan masalah melaksanakan perintah Allah dan tidak, tapi karena sifat bawaan. Tapi kalau manusia di puasa Ramadan ini bukan masalah sifat bawaan, kok gak mangan, kok gak ngombe, krana perintah Allah, balesane gede. Wa ana ajzibi, aku sing bales posone wong iku. Dek iku gak mangan, gak ngombe krana aku, padahal dek iku manusia yang fitrahnya butuh mangan, butuh ngombe. Loh niku lho Pak, yang disebut dengan kepribadian malaikatnya itu, ini Pak, kepribadian malaikat dalam surat At-Tahrim. Gak gelem nyimpang, terus suka nurut karo Gusti Allah, perintahnya Gusti Allah. Jadi hakikat puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum, tapi menahan dari keharaman. Karena ada makanan minuman haram karena waktu Pak. Pagi sampai maghrib di bulan Ramadan secara zat halal, secara milik dia sendiri, tapi boleh dimakan? Enggak boleh. Karena ada perintah kutiba alaikumus siyam lho Pak. Masyaallah. Iki akad nikah sah. Yo bojoku aku bayar mahar. Larang lho mahar iki. 200 juta ya mahar itu. Tapi kok awan bulan Ramadan baru akad nikah, boleh Pak melakukan hubungan dengan istri? Enggak boleh. Dia melakukan itu dorongannya apa? Perintah Gusti Allah. Ini para jamaah sekalian yang dinamakan hakikat puasa itu adalah menahan dari keharaman. Maka kalau orang itu puasa Ramadan kok sumber penghasilannya kok masih dari jalan-jalan yang haram, ini belum menemukan hakikat puasa. Dalam bahasa ulama namanya saumul batni, puasa perut. Puasa perut itu baru puasa level 1 Pak. Menahan perut dari keharaman. Keharaman karena waktu, keharaman karena masalah ini milik dia atau bukan, keharaman karena zatnya ini haram atau halal itu, dan keharaman dari cara memperolehnya itu benar atau enggak. Coba bayangkan Pak, ini hakikat puasa Ramadan. Tapi kalau kita temukan orang itu cuma menahan lapar dan dahaga, bengi ternyata gelek penghasilan sing haram, pas buka ternyata buka puasa dengan makanan yang zatnya haram. Kira-kira ini menemukan hakikat puasa nama badan? Badan. Ya, kam min soimin, laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan faedah dari pengaruh puasanya itu. Karena puasa itu wijak, membuat perisai Pak, membuat perisai benteng supaya haram itu tidak masuk. Itu, dan haram tidak masuk itu, haram itu kaidahnya untuk makanan banyak, ada kaidah waktu, ada kaidah zat, ada kaidah cara perolehan. Ini para jamaah sekalian. Oke. Nah, terapinya yang kedua adalah saumul farji, ya, menahan kemaluan. Dan saumul farji ini nanti dibantu dengan saumul uduni dan saumul aini, puasa penglihatan dan puasa pendengaran. Karena penglihatan dan pendengaran ini berpotensi orang itu terdorong untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terapi yang pertama Pak ya, dari sifat binatang ternak gimana supaya nanti sifat malaikatnya muncul, menahan lapar dan dahaga karena melaksanakan perintah Allah. Itu namanya berarti kepribadiannya sudah malaikat. Satu. Yang kedua, karakter binatang buas. Ya, binatang buas itu karakter utamanya mengganggu dan menyakiti. Dan biasanya polanya itu reaktif. Diserang, balik nyerang napa mboten Pak binatang buas? Itu. Nek ana wong iku dilokno pisan, kok mbales ngeloknone 10. Nah, ini Pak nggih. Oh, gundul. Oh, dhek gak balesi gundul, kreting kaken mangan mie. Ngono tambahan mie bareng. Itu kan berlebihan, Pak, nggih. Nah, itu potensinya berarti apa? Ada karakter buasnya yang masih muncul. Reaktifnya itu super sensitif, super reaktif. Terus super kritis, Pak. Nek ngelokno iku koyok ngeloknoi acara nyelatuso nduk JTV.
nyelatu, Pak. Ya, sampai ono acara nyelatu so bareng. Nggih. Niku berarti napa? Karakter binatang buas, mengganggu dan menyakiti. Nah, misalnya enten apa mboten wong iku nek ngomong gatelno ati, enten apa mboten? Nek ana wong ngomong gatelno ati, jenengan tuh nyaman apa mboten? Ndak nyaman. Itu berarti apa? Ana ulete, Pak. Ulat iku buat gatel apa mboten? Gatel, nggih. Enten apa mboten ngomong akhirnya sing diomongi gak iso bales. Lumpuh ini, Pak. Ya, bahkan trauma dengan omongan orang yang terdekat. Ada nggak begitu, Pak? Nah, itu berarti ini, Pak. Ono ulo nih, Pak. Ya. Saya tanya para jamaah sekalian, ini ono uang tuh omongannya gak iso dicekel. Iku wong Jawa nyebut apa? Welut itu. Nggih, Pak nggih. Wong Jawa iku nek ngomong kadang wedhus, ula, welut itu. Nggih, Pak nggih. Lho niku enten dasare Pak wong Jawa niku. Ono kitabe ngoten niku. Nggih. Karena karakter binatang itu sebenarnya ibroh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau mau mempelajari, para jamaah sekalian, di sana itu bisa jadi di binatang itu ada karaktermu seperti itu. Kamu ambil pelajaran. Itu, nggih, para jamaah sekalian. Yang ketiga, nah, kera, ini suka ngerampas. Ya. Sebenarnya itu milik orang lain, tapi karena dia itu punya keinginan nggak tertahan, punya ambisi nggak tertahan, ente mau pemboten tanai uang iku polos gak ngerti, dirampas karo wong sing pinter, enten mboten? Ya, Pak. Enten nggih? Oh, nggih pun, nggih. Berarti ono, Pak. Contone wake. Nggih. Nah, iku berarti napa? Keteke ono, Pak. Nah, niku nek dzikir karo kiai sing thariqat ya ditatar jenengan. Gitu. Nah, niki napa? Tikus. Nah, tikus itu JPE rada sembunyi-sembunyi. Makanya dibuat gambar untuk koruptor gitu. Jadi cara ngambilnya itu pakai strategi. Itu. Tapi menyakiti nama badan. Menyakiti para jamaah sekalian. Ini gambaran, Pak. Saya kasih gambar ini supaya kita itu kenal diri kita. Ojo-ojo ono ikune aku ya, astagfirullah ya Allah. Tolong hamba ya Allah untuk bisa memperbaiki diri. Kan tiang api, Pak, ngoten niku. Gelem ngaku, mari ngono punya program perbaikan. Niku sebaik-baik orang, Pak. Iku tandane innang wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Punya potensi disenengi Gusti Allah, Pak. Nek disenengi Gusti Allah diumumno nang malaikat. Sampai nek ndonga itu biasanya gak ada proposal, langsung orang dalam. Itu. Kenapa? Karena punya program, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sering ngaku salah, mari ngono ngresiki. Ngaku salah, ngresiki. Orang begini, Pak, ya, derajatnya tinggi apa mboten? Tinggi para jamaah sekalian. Dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Bila sifat binatang ini dominan para jamaah sekalian, nggih, apa yang terjadi? Jadi ini dominan karena emosi yang sering nggak terkendali dan ambisi yang sering nggak terkendali. Nek nuntut uang nggak iso ngerti, Pak. Kapasitas uang itu mampu apa enggak? Nek DE direktur, Pak, aku gak gelem nggak mau tahu targetnya sekian. Kon kudu tak peleter kon. Tak peduli kon duwe keluarga apa enggak. Ya. Pokoknya kudu nyapek ini, ndak bisa tahu keadaan orang lain. Pokoknya kecapek itu. Yang benar, Pak, ketika punya target, melihat kapasitas orang apa mboten? Melihat kapasitas. Nek kapasitasnya orang itu masih rendah, perlu disupport apa mboten? Nah, nek dia itu mau nyupport, Pak, itu berarti binatang buasnya ndak muncul. Tapi akalnya yang muncul, Pak, rasionalnya yang muncul. Kalau rasionalnya yang muncul, Pak, biasanya apik, rasanya enak ngono. Hubungan karo pimpinan karo bawahan ya enak, hubungan suami sama istri dan anak-anak juga enak, ibu sama anak-anak masalah milih jurusan ya enak. Itu okay. Betul, Pak, okay? Nah, ini yang kedua, kalau bales berlebihan, ini kalau sudah dominan binatang ternaknya, DE sak kecap, balesnya kecap-kecap, gak sak kecap loh, Pak, okay? Kecap itu. Nek dipukul pisan, bales mukuli sopeng 10, Pak. Ya. Nah, ini yang dinamakan apa? Bales berlebihan, menyakiti berlebihan. Nyakiti bisa pakai lesan,
bisa pakai anggota tubuh, Pak. Nek dhek silat pakai pukulan sama tendangan. Enten apa mboten benci sama orang, Pak, sampai tukaran nganggo jotos-jotosan. Ada apa mboten? Ada. Nah, ini kalau berlebihan tandanya buasnya ini berlebihan. Enggak pernah terlatih untuk ditahan, dikendalikan, enggak pernah terlatih. Dan sukanya memaksa dan sewenang-wenang. Sing Hitler, sing Fir'aun, ya. Semerap Fir'aun, Pak, ya, ceritanya enggak. Itu sewenang-wenang kenapa? Binatang buasnya dominan. Wis sewenang-wenang nanti ketambahan setan melbu, Pak. Jadi sewenang-sewenangnya itu pakai konspirasi dan strategi. Soalnya nanti kalau setan itu lebih kreatif dan produktif tapi negatif. Ya nanti bawahnya nih setelah ini, Pak. Gitu. Nah, caranya gimana untuk puasa Ramadan berkaitan dengan sifat binatang buas? Ya ini, Pak, ya, yang Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tujuan berpuasa adalah supaya bisa berakhlak sebagaimana sifat as-somat. Sifat as-somat itu sifat yang dibutuhkan sama orang lain. Ya, jadi di Ramadan itu suka ngasih buka puasa. Pokoknya suka ngasih orang. Nah, Allah itu as-somat. Kalau dimintain orang itu ya suka ngasih. Ya, itu namanya berarti puasanya berhasil. Yang kedua, agar manusia bisa mengikuti sifat-sifat malaikat. Nah, di Ramadan ini, Pak, yang dipraktekkan namanya saumun nafsi. Namanya hawa nafsu itu letaknya keinginan, letaknya harapan, letaknya tuntutan, letaknya ambisi. Maka dengan puasa Ramadan, nek punya keinginan, tahan gurung maghrib. Ya, makanya ada kalimat adzan maghrib itu adalah suara yang dirindukan oleh anak-anak yang berpuasa. Ya, sangat dirindukan, Pak, suara adzan itu. Tapi maghrib, Pak, bukan duhur. Ya, itu. Nah, jenengan belum adzan kan nahan toh, Pak? Ya, nahan gurung wayahe, gurung. Nggih, nahan nggih, nahan keinginan. Punya harapan sama pasangan. Pasanganku lho kok gak ngerti aku sih. Pasanganku lho kok egois sih. Nah, dia kalau pakai yang namanya saumun nafsi, tahan deloken pasanganmu iku. Riwayat hidupe lho kaya apa dek iku. Dek iku terlantar sejak suwe. Gono sing ngurus, makanya saiki pas dadi pasanganmu, dek egois, sering gak diperhatikno, makanya pengen diperhatikan sama kamu. Nah, itu namanya apa? Membaca riwayat masa lalu supaya tahu karakter. Muncul kasihan apa betul, Pak, dengan orang ini? Bisa muncul kasihan, akhirnya bantu. Itu namanya apa? Saumun nafsi, menahan harapan, menahan tuntutan dulu. Apunten, Pak, kalau ada anak ABG ketika dirinya nggak diperhatikan, perasaan-perasaannya sama orang tua, ada potensi nggak anak ABG itu sampai percobaan bunuh diri? Ada, Pak, kasusnya. Nah, ketika berhadapan dengan anak ABG seperti ini, tetap dikasih beban atau dikurangi bebannya dulu? Ya dikurangi beban, wong lagi depresi kok malah dituntut terus. Malah jenengan niku gak ngerti, mama pokoknya awakmu kudu ngene. Ini gak ngene, ojo nyeluk aku mama. Ngono barang. Nggih, Pak, nggih. Lah itu berarti gak cocok, Pak. Itu berarti ndak saumun nafsi, ndak menahan tuntutan. Jadi poso itu bukan sekedar mangan ngombe mboten, Pak. Ada namanya saumun nafsi. Ngelatih menahan harapan, menahan tuntutan, sampai, Pak, menahan ambisi. Aku nek duwe ambisi, nguasai iku, tapi menguasai iku benturan karo wong iki. Nah, wong iki nek dibentur iku dhek iku nyerangi gak karu-karuan. Tambah gak aman lingkungan. Kira-kira ambisinya diteruskan apa ditahan dulu, Pak? Ditahan dulu, sabar. Ya, mbok menawa dhek mati. Lho kok maksudnya mboten ndongakno mati mboten nggih. Bae takdire kapan ngono nggih. Itu. Ya, tapi dia tidak apa? Tidak melakukan yang nanti memperparah masalah, memperkeruh lingkungan. Orang seperti ini, Pak, pahalanya gede itu Pak Gusti Allah. Karena menahan itu tidak menimbulkan kerusakan di lingkungan. Luar biasa, Pak, orang seperti ini di hadapan Allah. Karena dia apa? Memperhatikan kepentingan orang banyak, kenyamanan orang banyak. Butuh latihan apa mboten, Pak, ngeten niki? Butuh, Pak, mujahadatun nafsi. Perjuangan mengelola jiwa. Yang kedua, saumul lisan. Ya. Sampai Ramadan, mari ngono sepeda motoran keserempet. Ya, sampean niku nyerempet misalnya, ya. Terus wonge murang-muring. Ayo nek wani, tukarane ya teman-teman. Sampean iso ngomong itu, Pak. Ana shaim, aku poso sepurone ya. Iso Pak ngomong ngono, Pak. Saged nggih, Pak?
Insyaallah nggih, pun diniati insyaallah saged. Itu namanya apa? Shaumul lisan. Dhek nyerocos sampean gak bales nyerocos, menahan. Soalnya nek wong iku wis emosi, kok mbok tambah omongane gak pas, tambah emosi napa mboten? Tambah emosi. Nah, ini kalau berhasil Pak, berarti jenengan sudah sampai shaumul lisan. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan shaumul lisan khairun min shaumil jawari wa shaumil batni. Puasa lisan itu lebih baik dari puasa anggota tubuh dan puasa perut, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi puasa itu namanya banyak Pak, ya, cuma mungkin jarang disampaikan ya. Istilah-istilah bahwa puasa itu bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, ya, termasuk shaumul jawari, gak nganteman, gak nyelentikan. Enten apa mboten nek njewit anak sampai biru, anak apa mboten Pak? Iku gemes apa murang-muring aku ini. Itu kan beda titik dong Bang. Beda tipis antara gemes sama murang-muring. Ya. Nek murang-muring sampai biru berarti binatang buasnya masih ada. Padahal berpotensi trauma enggak anaknya kalau sering mengalami itu. Berpotensi trauma Pak. Padahal kalau anak kecil 0 sampai 7 tahun jadikan dia seperti raja. Kalau melarangnya seperti melarang seorang raja. Karena psikisnya masih rapuh, psikisnya masih lemah. Ojo dibentai terus, nanti dia di umur 0-7 tahun, umur emas, dia dalam keadaan jiwa yang tertekan. Ini pelajaran dalam pendidikan Islam. Boleh melarang, tapi melarang seperti melarang seorang raja. Adik, bisa tahu Mbak Dek ya, lembut, lemah, santun. Jadi kok jenengan dikasih anak 0-7 tahun kok gayai gak karu-karuan. Nek jenengan mengamalkan ini, jenengan nanti bisa menjadi orang yang ahli santun. Soalnya di training melalui anak. Kalau mempraktekkan ilmu itu Pak Kiai, engkau keluar dari keluarga, keluar dari rumah, ketok santune, soalnya wis training nang omah. Dikai anak sing gak karu-karuan, melatih apa? Ngomong sing enak, ngatur intonasi, memilih kata. Nggih Pak Kiai? Loh, Masya Allah loh Pak. Allah itu kalau ngasih masalah kepada seseorang itu ono mau nih Allah Subhanahu wa taala. Kon ndonga sering sabar, tak kei sing menjengkelkan. Cek latihan sabar. Nggih Pak nggih? Nah, itu ya. Nah, terus bagaimana mengaktifkan sifat malaikat? Gini Pak, nggih. Orang itu kalau emosian terus gak karu-karuan, berarti sering mikir apa sering emosi? Sering emosi. Maka solusinya yang ditiru dari sifat malaikat adalah apa? Sering mendatangi majelis ilmu. Ya, akal sehatnya dipakai untuk memahami ceramah, memahami tausiah, terus direnungkan. Karena malaikat itu di dalam hadis Nabi dikatakan innalillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikatan, memiliki malaikat-malaikat sing muter-muter gelek majelis ilmu. Jadi jenengan sakniki niku bukan sekedar malaikat sing gak mangan gak ngombe Pak, tapi gak mangan gak ngombe terus suka majelis ilmu. Makanya para malaikat sedoyo, nah gitu Pak kalau saya ngomong ini malaikatnya. Karena apa? Kepribadian malaikatnya lagi muncul itu. Betul Pak? Jadi kula niki nggih rada keder Pak, malaikat akeh sing tak adepi. Lagi seneng majelis ilmu. Soalnya begini Pak, dalam kejiwaan itu ada teori emosi sama akal. Nih akalnya dinaikkan, emosi akan turun. Maka kalau buasnya ini bisa dinetralisir dengan apa? Sering digunakan mikir, sering rasionalisasi, sering membangun persepsi yang beragam ketika melihat sesuatu. Cari penafsiran terbaik tentang keadaan, situasi atau perkara yang membuat kamu emosi. Cari penafsiran terbaik. Cari persepsi terbaik. Saya tanya Pak, supaya ketemu persepsi yang terbaik butuh ilmu apa mboten? Butuh ilmu. Disitulah Pak pentingnya ilmu Pak, wawasan, ilmu. Ndelok anak umur 12 tahun, bantahan, gak nurut. Jangan pakai persepsi aku wong tuamu ngekei panganan, nyangoni awakmu, tak urus ket biyen, kok gak hormat karo aku. Jangan pakai persepsi ini Pak, murang-muring terus jenengan. Ganti dengan persepsi yang kedua. Oh, dia masih belum dewasa. Akale gurung pepek. Cara mengendalikan emosi sik gurung terlihat. Terus delok awake, aku mbiyen yo umur 10 ngono tambah nemen jane aku. Sampai anake ngomong, "Iya,
jare mbah iku sampean luwih nemen timbang aku. Anake malah menguatkan. Ya apa gak izin terusan, nggih. Lho Pak, itu persepsi terbaik, Pak. Supaya apa? Menetralisir rasa yang enggak enak supaya buasnya enggak muncul. Makanya kalau orang itu sering keliling, Pak, cari majelis-majelis ilmu, dan ketika di majelis ilmu itu mendengarkan, menggunakan adab-adab majelis ilmu, biasanya Pak wanteng uripe. Bahkan anak-anak sukses-sukses. Ya, karena para ulama itu menyatakan salah satu pembuka rezeki itu diantaranya adalah suka mendatangi majelis ilmu. Itu. Nah, yang kedua Pak, menumbuhkan rasa kasihan dan sayang. Karena kasihan dan sayang itu merupakan idolanya malaikat. Wong itu kalau punya sifat kasihan, sayang, itu diidolakan sama malaikat. Enten hadisnya Pak niki. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Sayangilah. Jadi rahmatilah, rahmat Pak. Rahmat itu ada 4 makna Pak, rahmat itu dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah ada sayangnya. Hatinya itu sayang, kasihan. Ya, ketika orang itu sayang dan kasihan, kira-kira hatinya bisa lembut apa mboten, Pak? Bisa lembut. Maka setelah kasihan dan sayang diulang-ulang, akhirnya bisa lembut. Itu ada dalilnya, Pak. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Wa bima rahmatim minallah lintalahum. Dan karena kasih sayang Allah lah, wahai Muhammad, yang menaruh sifat sayang pada dirimu, lintalahum, engkau bisa lembut kepada mereka yang didakwai, bisa lembut. Nah, kalau sayang, lembut. Yang ketiga, ramah, santun. Orang itu kalau hatinya kasar dan kaku Pak, kalau ngomong sama interaksi bisa santun apa mboten? Bisa ramah apa mboten Pak? Ini atine kasar kaku, mboten saged Pak. Tanda orang hatinya lembut, ngomongnya santun, pembawaannya ramah. Ya, milih intonasi, kata, wajah, gampang senyum. Kan gak usah dipaksa Pak senyum itu Pak. Ya, nek senyum rodok maksa itu kan bibirnya itu gak iso maksimal gitu. Rodok narik kanan kiri rodok angel ngono, kaya ana kram. Kaya ana kram pojok kanan kiri gitu. Nah, itu berarti kurang terlatih, Pak. Belum lembut. Nah, ya. Kemudian rahmat itu, Pak, suka berbuat kebaikan. Ya, dan menolong. Jadi di dalam rahmat itu ada beberapa kosakata. Kalau itu dilakukan, malaikat di langit itu akan senang sama dia. Kalau senang berarti perhatian apa badan? Perhatian para jamaah sekalian. Orang itu kalau diperhatikan malaikat biasanya didoakan sama malaikat. Dan orang itu kalau sering didoakan malaikat yang biasanya punya binatang buas di dalam dirinya bisa luntur apa bener? Bisa. Maka Pak, nek jenenganku kaku dan kasar harus sering ke UGD Pak. Ndelok wong kecelakaan sing ngerasa parah-parah Pak. Itu. Cek ngambil pelajaran. Alhamdulillah awakmu gak sampai kecelakaan koyo ngene, gak dipilih. Iki lho ana hambane Allah dipilih kena sifat ad-dhar, diizinkan kena bahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Tuh, jerat-jerit. Nah, itu cara para ulama ngelatih. Ya, termasuk sering nang kuburan. Ya, cek atine lembut sering nang kuburan. Bukan gelek jangkrik, Pak, lapo nang kuburan. Maksudnya nang kuburan itu ya mengambil pelajaran. Nek awakmu meneh iku ya kaya iki. Makanya ojo kaku-kaku, kasar. Ada tekniknya, Pak. Ya, membangun kasihan itu. Sama sering mendatangi orang miskin sing rada parah-parah omahe, Pak. Pikir-pikir kali ngono tuh. Ya, tapi apalagi ahli ibadah. Mantep dengan. Ya, para jamaah sekalian. Ini tekniknya para jamaah sekalian. Terakhir. Ya, karakter setan. Nah, kalau setan itu punya akal apa betul? Punya. Tapi akalnya dikendalikan sama hawa nafsunya. Nah, manusia itu kalau setan ini yang dominan, dia itu kalau melakukan keburukan, kreatif, inovatif, produktif, Pak. Ono idene iku nek gawe keburukan iku. Ya, Cak, saiki apa, Cak? Nek ngombe nang endi, Cak? Sing enak, Pak. Oh, ya. Maksudnya ngomben-ngomben, Pak, bukan ngombe banyu putih. Ya, kreatif. Ono tempat yo kono. Terus mari ngono kreatif apa? Kreatif ngundang. Nah, ngundang nang acara model-model kayak ngono iku, Pak. Nah, itu berarti setannya, Pak. Karena setan itu ada kreatif, ada produktif. Karena melakukan keburukan itu bukan alamiah, tapi wis tersistemasi. Apa
sisasi, ya. Ono akali, ono kreatif, ono produk itu. Ada Pak model begini Pak. Oh nek gawe marketing Pak, gak karu-karuan. Gawe marketing supaya orang itu ikut acara keburukan. Ono jaringane Pak, ono YouTube barang. Jadi setan itu berteknologi, ya gitu ya. Itu karena duwe akal, tapi dikendalikan hawa nafsu para jamaah sekalian, ya. Nah, contoh misalnya kalau alamiah sifat binatang saja. Misalnya codot Pak, nik nyolong jambu, semua jambu dicolong apa mek situk tok? Codot beneran. Bukan codot sarungan loh ya. Codot beneran. Ya, codot iku nek codot binatang Pak, nik ngambil jambune kabeh apa sak jambu tok? Situk tok ngono gak dintekno Pak, diceblokno. Nggih Pak nggih. Tapi nek codot sarungan, ya, sak kebun iku jambu iso jablas entek. Betul Pak nggih? Itu. Kula tanget semerap bajing Pak. Nyolong napa bajing iku? Klopo. Nek bajing iku nyolong klopo. Klopo petang janjang apa mek klopo situ? Klopo siji ngono kadang ono sing dilugurno, nggih Pak nggih. Dadi sing duwe klopo cek gak munggah-munggah, dikai bonus karo bajing iku. Tapi nek bajingan ya, apa maneh bajinge ana terusane tengik misalnya. Ya. Iso kelopo petang janjang iki entek kok, Pak. Itu. Soalnya ana kreatif produktif ngono iku nganggo truk, Pak, nganggo mobil. Mikir ya apa jam piro, ana strategine, Pak. Nek bajing gak pakai strategi, wis pokoke naluriah, alami ngono. Ketemon ya mlayu ngono ae gitu. Tapi nek sudah bajingan, ana teknike, Pak. Ustaz kok semerap? Ya ro, Pak. Wong apik keduru wong elek gitu nggih. Nah, terakhir para jamaah sekalian, bila sifat setan buas dominan, ini baru terakhir pertama, Pak. Ya, soalnya nek penceramah terakhir niku wong padha seneng, wah mari ya. Itu. Terakhir pertama, baru nanti ada terakhir kedua, nggih. Bila sifat setan buas dominan, nggih. Apa yang terjadi? Emosi negatif dan ambisi tambah menguat. Gitu. Karena pintu masuknya setan itu dari emosi. Wong iku nek sedih luwih 3 dina sampai seminggu saulan, setan iso mlebu, Pak. Ya, biasanya dibantu ruqyah, tapi gak cukup ruqyah, Pak. Psikisnya harus diselesaikan. Nek di ruqyah tok, ustate teko, setane metu, ustate mulai, setane mlebu. Jadi psikisnya kudu ditangani karena sumber pembukanya itu adalah apa? Psikis yang masih belum kuat. Potensi setan itu bisa masuk, gaib-gaib itu bisa masuk, ya. Akal tidak sehat, ilmu nggak manfaat, betul nggak betul? Jadi orang tuh kalau setannya dominan, Pak, dikai ilmu yang bermanfaat, iku malah dinggo pembenaran, no. Ono suami, Pak, suami ini karakternya buruk, tapi yo ngirim ceramah nang istrine, iki lo wanita solihah, wanita solihah iku koyo gini, padahal dia iku belum suami soleh, padahal dia belum suami soleh, egois apa betul ini? Loh egois, Pak. Iku tandane berarti apa? Sudah kreatif. Ya apa carane? Istriku iku nurut aku terus. Tak kei ceramah. Wong istriku sering majelis taklim kok. Jadi dia itu pakai strategi apa? Ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tentang solihah dikirim. Iku nang istrine. Biasa ternyuh iki. Mari ngono aku kok dilayani. Nah, udzubillah min daliki rada anu Pak. Ana sifat-sifate sing elek, Pak. Nggih. Nah, udzubillah min dalik. Produktif dan kreatif mengajak keburukan. Strategi bahkan konspirasi, Pak, kalau membuat keburukan itu berarti setannya sudah menguat. Ini bisa level kecamatan, bisa level kabupaten, bahkan bisa level internasional. Ya, karena sudah pakai konspirasi dan strategi, ini berarti setannya yang dominan. Ya. Nah, ini terakhir, betul-betul terakhir, ya, karena orang puasa nggak boleh bohong, ya, itu. Ya. Nah, caranya gimana, Pak? Kalau sudah sifat setan ini dominan, puasa yang dilatih, puasa nafsu tadi, keinginan, harapan tetap dilatih. Ya, jangan suka menuruti keinginan, jangan suka menuntut sesuatu padahal orangnya belum siap. Ya. Kemudian yang kedua, saumul akli, mikirnya dikendalikan. Endi sing mindset iso diambil, endi cara berpikir sing nggak perlu diambil. Jadi dipaparkan, Pak, cara mikir ini salah, cakir ini salah, gak tak pek.
nganggo cara berpikir yang benar. Indikator cara berpikir benar itu biasanya emosinya reda. Itu tandanya berarti cara mikirnya benar, biasanya emosi reda. Tapi nek pikirannya gak bener, emosi ini tambah munggah biasanya. Karena pikiran negatif itu langsung otomatis berpengaruh pada emosi negatif. Nah, ini butuh majelis. Butuh bergaul dengan orang-orang soleh untuk tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Almar'u ala dini akhihi. Seseorang tergantung agama teman-temannya. Jadi punya kumpulan orang soleh dan sering tanya sama orang soleh. Akalnya kira-kira terlatih nggak Pak? Kalau sering kumpul dengan orang soleh, sering dengan majelis ilmu, terlatih Pak ini. Itu makanya ada muslim-muslim tertentu yang punya guru spiritual. Itu karena mau dibimbing supaya dalam perjalanan hidupnya itu tertata, terlatih. Ya, itu yang kata para ulama disebut dengan dia mengambil jalur thariqah khusus karena dibimbing oleh ustadz khusus. Nah, ada juga namanya thariqah amah, metode umum seperti jenengan misalnya, nggak punya guru spiritual tapi punya tempat-tempat majelis ilmu langganan. Nah, itu juga bisa. Punya majelis ilmu langganan untuk membina diri. Itu sakit Pak, itu namanya juga saumul akli. Yang terakhir saumul qalbi. Nah, saumul qalbi ini sudah puncaknya sifatnya malaikat, Pak. Karena malaikat itu hari-harinya itu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Nek kita nek salat tok, betul nggih latihan nggih? Doa iftitah niku lho, Pak. Ya Allah, saya hadapkan hati saya. Metu teko salat, atine melbu bisnis. Atine melbu duwe, betul apa mboten? Meskipun inna solati ya wa nusuki wa mahyaya pas salat, tapi metu salat ya inna susuki Yamaha wa Kawasaki. Ganti ya materialistik, ba aspal, ba kedual, ba krikil, ba krakal. Itu namanya apa? Hatinya masuk ke dalam dunia dan makhluk. Nek malaikat, Pak, fokusnya nang Allah terus, melihat kebaikannya Allah, melihat kebesarannya Allah. Nah, kalau ada manusia yang ketika keluar sholat pun masih bisa melihat kebaikannya Allah, bisa melihat kebesarnya Allah, bisa melihat kesempurnaannya Allah dalam mengatur, ini potensi Pak. Ya, dia menjadi kepribadian malaikat. Karena malaikat itu rutin majelis ilmu dan suka zikir, dan zikirnya fokus bukan tenggorokan. Bukan tenggorokan, Pak. Dan pakai rasa zikirnya itu. Apunten, Pak. Niki dzikir yang bener apa enggak? Astagfirullah. Ini bener apa Mbak? Rasanya Mbak? Betul. Karena ada pengakuan astagfirullah, ada rasa pengakuan. Tapi misalnya ono ibu delok anak nakal, astagfirullah, ono anak model koyo ngene iki. Iki istighfare bener apa mboten? Iki istighfar murang-muring apa istighfar ngaku salah? Betul Pak nggih? Nah, orang dzikir itu bukan sekedar lafaz, tapi rasa di hati harus benar. Kalau orang itu masya Allah itu rasa di sini takjub dengan kebesaran, kesempurnaan dalam mengatur, itu yang dinamakan sudah niru malaikat. Karena malaikat itu kalau sudah ngadep kepada Allah, Pak, terus berbaris, barisannya rapet, tertib, teratur, nunduk, Pak. Ini harus Gusti Allah itu. Orang dangak ini. Nah, yang pada level ini puasa kolbu itu kalau hatinya sudah sering sujud kepada Allah. Bukan sujud hanya sholat saja, tapi sujud ketika dia selesai sholat tetap sujud hatinya kepada Allah. Moga-moga kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepribadian malaikat ini bisa terinstal pada diri kita, tertanam pada diri kita, terimplementasi dalam kehidupan kita, dan pada saat kita nanti bertemu dengan Allah, ini masih ada sehingga masuk kategori ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, menjadi jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yupainten dodolan ketupat nang gapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepuro, becik ketitik ala ketara, bekupon wadedara, ada Gusti Allah tambah sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.